warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang problematika pendidikan IPS di Indonesia. Berikut penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Dewi Lutfiah, NIM 208190011. Definisi pendidikan IPS. Pendidikan IPS merupakan mata pelajaran yang diberikan di sekolah yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang erat kaitannya dengan isu-isu sosial. Sebagai program pendidikan IPS merupakan ilmu-ilmu sosial dan kegiatan-kegiatan dasar manusia dengan segala permasalahannya yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Melalui pendidikan IPS, peserta didik diarahkan menjadi warga negara dan warga dunia yang baik, yaitu warga yang demokratis, bertanggung jawab, memiliki kepedulian sosial, cinta lingkungan, cinta damai, mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan sosial secara terpadu sesuai karakter budaya bangsa. Pendidikan IPS adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mengembangkan sikap dan keterampilan sosial bagi peserta didik guna pengembangan kemampuannya. Kemampuan yang dimiliki peserta didik diharapkan dapat beradaptasi demi kelangsungan hidup yang harmonis, damai, dan sejahtera. Secara umum, ilmu-ilmu sosial yang mencakup ilmu IPS yaitu ilmu hukum, politik, dan psikologi. Dalam pendidikan ilmu sosial tidak dilakukan kajian tersendiri. Berdasarkan uraian tersebut dikatakan bahwa hakikat pendidikan IPS mencakup sistem sosial, gejala alam, sumber daya dan kehidupan, dan kesejahteraan, kebudayaan, waktu, kesinambungan, dan perubahan masyarakat. Selanjutnya akan diteruskan penjelasan dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livianti, NIM 2081914 dari Tatris IPSA. Di sini saya akan menerangkan tentang mengapa perlu mempelajari IPS. Ilmu pengetahuan sosial mengajari kita bagaimana hidup bersama. Murid-murid atau anak-anak kita berhubungan dengan manusia-manusia lainnya. Ilmu pengetahuan sosial membantu mereka untuk memahami bagaimana hidup bersama dengan yang lain, seperti bertetangga dan berinteraksi dengan lingkungan lainnya. Secara akademis, IPS akan memberikan sokongan ke arah terciptanya warga negara yang baik. IPS diperlukan untuk menumbuhkan kemampuan siswa, keberanian, dan imajinasi yang dapat membawa mereka ke suatu tindakan yang didasari atas pertimbangan personal dan sosial. Kedudukan IPS dilihat dari segi fungsinya, ialah untuk mengantarkan anak didik menjadi warga negara yang aktif. Fungsi IPS seperti dinyatakan dalam kurikulum 1994 ialah mengembangkan kemampuan dan berpikir rasional tentang gejala-gejala sosial. Kemampuan dan berpikir rasional tentang gejala-gejala sosial mengembangkan negara dan masyarakat Indonesia baik masa lalu dan masa kini. Alasan dibalik diajarkannya IPS sebagai mata pelajaran di sekolah karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, IPS memberikan tempat bagi siswa untuk belajar dan mempraktekkan demokrasi. Yang kedua, IPS dirancang untuk membantu siswa menjelaskan dunianya. Yang ketiga, IPS adalah sarana untuk pengembangan diri siswa secara positif. Yang keempat, IPS membantu siswa memperoleh pemahaman mendasar tentang sejarah, geografi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang terakhir, IPS meningkatkan kepekaan siswa terhadap masalah-masalah sosial. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Priyanti dengan NIM 208190016. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya mengenai hambatan serta problematika besar dalam pembelajaran IPS. Kira-kira apa saja sih problematika dan hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran IPS? Mari kita belajar bersama-sama. Seperti yang kita ketahui, IPS atau ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang membahas serta menganalisis tentang ruang lingkup kemasyarakatan. Adapun tujuan dari pembelajaran IPS yaitu antara lain untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman,
menganalisis peserta didik terhadap kondisi sosial bermasyarakat di dalam lingkungannya. Hambatan ataupun problematika dalam dunia pendidikan ini sangat sering terjadi, tak terkecuali dalam dunia pendidikan IPS. Nah, IPS sendiri juga memiliki hambatan. Itu yang pertama, anggapan bahwa IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang menarik. Hal ini juga pernah saya alami karena ini sebenarnya metode atau suasana kelas juga bisa mempengaruhi. Metode cara penyampaian guru yaitu teacher centered, artinya pembelajaran itu berpusat pada guru, sehingga murid hanya bertugas mendengarkan dan mengerjakan soal. Yang kedua yaitu kurangnya persiapan metode serta media pembelajaran oleh guru, sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam hal menyerap hasil pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga yaitu karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, artinya bersifat heterogen, sehingga proses sosialisasi dalam satu kelas itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga juga mempengaruhi proses pembelajaran, terutama IPS, karena IPS itu berkaitan dengan proses sosialisasi dan komunikasi. Yang keempat yaitu tentang pandangan IPS. Pandangan IPS dari sudut pandang guru, kemudian juga siswa lainnya. Dalam artian begini, dalam dunia pendidikan jenjang SMA, MAN itu biasanya dibagi dalam beberapa kelas jurusan, IPS, IPA, dan ada agama, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini IPS mempunyai keunikan tersendiri karena dominan mindset dari orang-orang lain di luar IPS itu menganggap bahwa IPS itu anaknya sulit diatur, kemudian suka kebebasan dan agak nyentrik. Ini termasuk wajar karena dalam IPS sendiri juga mempunyai ilmu kajian sosiologi, di mana kita diajarkan untuk cara-cara bersosialisasi, berkomunikasi, serta berinteraksi dengan menggunakan cara kita sendiri. Artinya kita menjadi diri sendiri tanpa menjadi orang lain, namun bisa diterima dalam lingkungan bermasyarakat. Problematika dalam pembelajaran IPS yang terakhir yaitu textbook centered, artinya guru sangat menekankan atau menitik beratkan terhadap textbook dalam pembelajaran IPS, sehingga memicu kebosanan siswa, serta siswa itu cenderung mengantuk. Seperti yang kita ketahui, minat membaca di Indonesia ini sangat lemah sekali, sehingga dalam penggunaan media textbook dalam pembelajaran itu kurang efektif. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang lebih menumbuhkan daya semangat dalam belajar, seperti menonton video atau berdiskusi kecil dalam kelas, sehingga siswa akan bersemangat, paling tidak bisa mengerti sedikit demi sedikit tentang materi yang disampaikan oleh guru. Tidak hanya ceramah, karena metode ceramah ataupun pembacaan dari buku textbook itu hanya sebagai sarana pengantar bagi siswa untuk mengetahui serta paham terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muda. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan atau berbagi ilmu atau sama-sama belajar mengenai peran guru dalam peningkatan untuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Peran guru dalam persiapan pembelajaran. Berdasarkan beberapa sumber, peran guru untuk
penyiapan atau persiapan pembelajaran dalam meningkatkan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sudah baik. Terlihat bahwa guru mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, buku pegangan, dan buku pendamping. Selain itu, guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa, memberi apresiasi kepada siswa, serta memberikan umpan balik mengenai pelajaran pada pertemuan yang berikutnya. Hal tersebut menjadikan pelajaran yang lebih terarah dan siswa akan tampak lebih paham sehingga dapat meningkatkan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kemudian poin yang kedua yaitu peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Peran guru sebagai demonstrator, lecturer atau pengajar, guru hendaknya senantiasa mengembangkan dalam artian meningkatkan kemampuan dalam hal ilmu yang dimilikinya. Karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa sumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran guru sebagai demonstrator sudah bagus. Ketika kegiatan belajar berlangsung, guru sudah menguasai materi yang diajarkan, sehingga dalam melaksanakannya pun bisa sangat lancar atau sangat mudah dipahami oleh siswa. Peran guru sebagai pengelola kelas. Peran guru sebagai pengelola kelas, seorang guru harus mampu menciptakan suasana atau kondisi belajar di kelas. Ia juga mampu merangsang siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, tampil dengan mengendalikan suasana kelas agar tetap hangat, aman, menarik, dan kondusif. Kemudian, peran guru sebagai mediator dan fasilitator. Guru sebagai fasilitator harus memiliki sikap yang baik, pemahaman terhadap peserta didik melalui kegiatan dalam pembelajaran, dan memiliki kompetensi dalam menyikapi perbedaan individu peserta didik. Kemudian, peran guru sebagai pemimpin, pengajar, dan pendidik. Peran guru sebagai pemimpin, guru dapat mengaplikasikan atau mencontohkan keteladanan dengan contoh yang nyata. Sebagai pengajar, guru selalu menguasai bidang disiplin ilmu yang akan diajarkannya. Sebagai pendidik, guru mendidik siswa dengan penuh tanggung jawab, membantu jika siswa memiliki atau merasa kesulitan dalam memahami setiap materi yang disampaikannya, dan selalu memberikan keteladanan yang nyata kepada siswa supaya siswa dapat memahami materi ilmu pengetahuan sosial. Kemudian poin yang ketiga yaitu peran guru dalam mengevaluasi pembelajaran. Dalam melaksanakan perannya, guru hendaknya bisa menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur. Artinya, guru dapat memberikan evaluasi, memberikan penilaian yang apa adanya dan mencakup segala aspek terkait anak didiknya. Maka dengan demikian siswa akan terlatih sehingga dia akan berusaha untuk meningkatkan proses belajarnya. Ya, demikian tadi adalah sedikit penjelasan saya mengenai proses peningkatan atau peran guru dalam peningkatan untuk pembelajaran IPS. Kemudian demikian penjelasan saya, mungkin akan disambung oleh rekan saya mengenai penjelasan yang lain. Baik, selanjutnya adalah penyelarasan pendidikan IPS pada kurikulum 2013. Konsep kurikulum 2013 yang harus kita ketahui bahwasannya IPS
atau pengetahuan sosial merupakan bidang studi yang mempelajari, menelaah, serta menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat yang ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. IPS diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah sebagai dasar atau pengantar dalam mempelajari studi sosial atau ilmu sosial di tingkat yang lebih lanjut. Kurikulum IPS mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut terjadi karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan dalam kehidupannya. Perkembangan tiap kurikulum tersebut merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Jadi dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, itu pasti akan mengalami yang namanya perubahan untuk melaraskan ilmu pengetahuan dan teknologinya yang juga semakin maju. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses perkembangannya kualitas potensi pada peserta didik. Adapun model pembelajaran IPS dalam kurikulum K13, model pembelajaran yaitu merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Sedangkan menurut Triantoa, salah satu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahapan dalam kegiatan pembelajaran, atau lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Di tingkat SD atau MI, mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, pemecahan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosialnya. Yang kedua, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, maupun global. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.